dibilang di dunia itu tenaga relawannya paling besar. Indonesia. Dan ya paling besar. Dan relawan Indonesia itu boleh dibilang paling mau peduli sama orang. Kalau yang tempat yang lain mungkin terbatas gitu kan monolognya segala macam. Kalau kita ini segala macam diberek lah, gitu. Segala macam dikasih buat ngebantuin orang. Gitu. Relawan kita tuh luar biasa. Kalau Indonesia relawan-relawan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan jauh lebih cepat keluar dari masalah COVID ini. Ketua Koordinator Satgas COVID, Koordinator Subbidang Relawan Kesehatan. Relawan Kesehatan COVID. Nah, karena kita ngomongin COVID, tadi mah lingkungan dah cukup lah. Gimana kita ngomongin? Nah, Dok, ini sekarang tentang COVID, kan kalau yang sekarang yang terbaru nih, orang yang sudah divaksin, ternyata sekarang tidak aman lagi ya? Betul. Jadi, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa kalau misalnya sudah divaksin, itu dia tidak akan ketularan COVID, gitu kan ya. Itu bisa per definisinya bisa aja, tapi dengan catatan dengan COVID yang origin, yang awal, gitu, yang sarupaning di Wuhan sana, gitu kan, karena vaksin-vaksin sekarang kan semua di-develop dari sono, gitu kan, stereotype-nya, gitu kan, atau pengambilan si virusnya. Tapi dengan berkembangnya waktu, sekarang kan strain-strain atau varian-variannya itu bertambah dengan banyak. Ya mungkin semua teman-teman semua juga pada tahu. Ada yang dari Inggris, ada yang dari India, ada yang dari Afrika, ada yang dari segala macam. Bahkan Indonesia pun sebenarnya udah punya varian sendiri, gitu. Indonesia juga cukup banyak variannya, gitu. Jadi bukan cuma satu lagi, sekarang begitu banyak. Nah sekarang yang pertanyaan kita, vaksin yang didevelop dari Wuhan ini, apakah perlu juga melakukan atau memberikan perlindungan pada varian-varian yang ada ini, gitu? Atau vaksin yang ada ini hanya melindungi sebagian atau parsial, gitu, nggak penuh, gitu, atau bahkan tidak sama sekali, gitu. Ya kita nggak tahu nih jawabannya baru tahu nanti setelah kita lihat case-nya, kasus-kasusnya yang ada. Dia mungkin hanya sakit berat atau bahkan mungkin sakit sedang, gitu, nggak sampai meninggal. Gitu ya. Atau misalnya pada saat lagi harusnya sebelum divaksin itu dia sakit berat, tapi kemudian karena habis divaksin dia cuma sakit ringan. Setidaknya itu yang bisa terjadi, gitu kan. Jadi yang kita harapkan itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau dibilang apa vaksin itu perlu nggak sekarang? Perlu, karena kita untuk proteksi kita, gitu. Supaya kita juga tidak sakit terlalu berat, gitu kan, terlalu kena COVID, gitu kan. Yang itu yang kita harapkan. Tapi tetap setelah divaksin bukan berarti kita bebas. Artinya setelah divaksin tetap kita protokol kesehatan. Karena sekarang yang menjadi core, jadi inti itu adalah protokol kesehatan. 3M. Masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Gitu. Sekarang Dok, ya vaksin. Vaksin ada ya cerita vaksin China, vaksin luar, vaksin Indonesia Nusantara. Itu sebenarnya semuanya kita nggak tahu ya bagusnya yang mana sih. Semua bagus kali ya, boleh kali ya. Oke. Atau di politisi ini kan bingung. Sebetulnya kalau dibilang semua vaksin itu bagus karena semua originnya sama. Ya sudah saya bilang originnya diambil dari yang original sana, yang Wuhan itu. Dia develop dari sana, dikembangkan. Ya, kemudian yang membuat beda itu nanti di sana itu kalau Pfizer, Moderna, ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada Sinovac, ada segala macam itu. Itu yang membuat beda itu biasanya prosesnya, gitu. Prosesnya, kemudian juga bahan yang pengencampurnya atau pengawetnya itu yang bikin beda, gitu. Beda di harga, karena proses Pfizer misalnya itu di Amerika, di mana tenaga orang di sana lebih mahal, gitu per jamnya dibanding dengan misalnya Sinovac yang di-develop di RRC. RRC tenaga orang lebih murah, otomatis harga Sinovac pasti lebih murah dibanding dengan
Pfizer gitu. Tapi kemudian juga Moderna itu juga pasti beda lagi harga. Harga pasti ada perbedaan karena di mana di tempatnya di mana dia di develop atau dibuat itu akan mempengaruhi sekali prinsip ekonomi tetap gitu kan. Tapi kalau dibilang mana yang lebih bagus, semua bagus. Siapa yang lebih memproteksi? Semua sebetulnya sekarang hanya sebetulnya hipotesis semua. Karena kita belum tahu. Karena dunia kedokteran itu baru tahu setelah misalnya berapa lama dipergunakan. Baru kita bisa ada reportnya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Contoh misalnya contoh nih ya. Pfizer waktu pertama kali di launching atau dilepas, Pfizer mengatakan bahwa mereka bisa memproteksi 99%. Nah, ambisius ya, ambisius gitu kan. Itu launching, langsung keluar, wah bombastis gitu kan. Tapi kemudian dia ternyata sekarang menurunkan menjadi 98, 97, 96 gitu kan kemampuannya. Karena akhirnya data yang mengungkapkan itu gitu kan. Gitu. Si Sinovac yang pertama mengatakan mungkin 80% berapa, tapi ternyata sekarang dia punya proteksi 90-an. So, gitu kan. Di dunia kedokteran itu data yang bicara. Gitu. Yang pertama itu hanya merupakan klaim. Ya kalau kita dagang, namanya dagang itu kan barang gue, wah ini nomor 1 gitu. Nah gitu dicoba, ternyata ada defeknya. Itu baru ketahuan kan. Nah baru kita, wah ternyata defek ini, kita pelajarin, kita perbaiki lagi gitu. Sama. Di kedokteran juga begitu. Jadi yang apa ada sekarang ini kalau dimunculkan itu istilahnya itu hanya testing di laboratorium dan itu merupakan klaim yang mana belum tentu itu sesuai atau memang betul itu terjadi di lapangan. Nah, nanti setelah 6 bulan penggunaan, 1 tahun penggunaan, itu baru kita keluar tuh datanya lebih real, itu yang lebih real ya, lebih nyata. Jadi kita lebih tahu nanti setelah 6 bulan atau setahun lagi. Gitu. Tapi karenanya kalau kedokteran kan semua berdasarkan data dan realita ya. Jadi kebenaran itu ya tergantung situasi di lapangan. Ya saya suka sih daripada dogmatis kan, ini lebih keren soalnya data kan. Ya kita bicara selalu data. Makanya kalau berdebat, kalau saya biasanya berdebat, kalau saya bicara, saya selalu berbasis pada data yang ada. Gitu. Jadi tidak berdasarkan katanya si itu, katanya si ini. Tapi data kita mengatakan bahwa ini yang didapatkan seperti ini, laporannya seperti ini, dan kenyataannya seperti ini. Kenapa? Data ini bisa berbeda dengan kenyataan? Bisa, gitu. Contohnya, data ini adalah merupakan data laboratorium. Tapi pada saat kita pakai di manusia, belum tentu sama. Karena manusia itu, contoh misalnya, setelah divaksin, dia orang langsung petantang-petenteng, langsung hangout, terketularan. Nah itu bukan berarti si vaksin ini tidak efektif, tapi manusianya, karena sekarang vaksin ini butuh waktu untuk dia bisa melindungi, gitu. Nggak langsung seperti kayak lampu di switch on, switch off gitu ya, cetrek nyala langsung ada gitu, disuntikin langsung ada, enggak. Tapi dia butuh waktu sekian lama. Nah kalau misalnya si orang ini kemudian nakal, dia terus kemudian langsung mengeksposur dia atau memaparkan diri dia terhadap resiko besar tertular. Nah, angka itu makanya itu jadi masalah kan nantinya. Nah, angka laboratorium akan berbeda dengan angka yang kenyataan gitu. Karena manusia ini selalu, atau misalnya contohnya nih, di laboratorium kita memang menguji pada istilahnya strain yang istilahnya kita anggap bahwa itu jalurnya normal semua. Artinya tidak punya penyakit, tidak punya apa segala macam. Tapi di lapangan kan orang nggak begitu. Orang ada yang sakit diabetes, ada yang hipertensi, ada yang kena kanker segala macam, gitu kan. Nah ini akhirnya efektivitasnya gimana nih, gitu. Itu kan berubah lagi pasti, angkanya berubah. Gitu. Jadi emang tidak selalu sama. Gitu. Jadi kita bicara memang berbasis pada data dan berbasis pada kalau dibilang penelitian-penelitian atau observasi yang sudah dipublish. Nah, jadi bukan observasi yang kalau menurut saya kita bisa berdasarkan itu, tapi itu merupakan secondary atau tertiary evidence, gitu kan. Bukan yang bisa kita bawa sebagai data utama ya. Nih dok, sekarang saya mau tanya, ini kan dokter tuh ketua sub bidang organisasi relawan kesehatan. Kita punya relawan semua gimana sekarang dok? Oke.
kita punya relawan sebetulnya sangat luar biasa, sangat powerful. Powerful. Relawan Indonesia itu sebetulnya kalau dibilang di dunia itu tenaga relawannya paling besar. Indonesia. Dan ya paling besar. Dan relawan Indonesia itu boleh dibilang paling mau peduli sama orang. Kalau yang tempat yang lain mungkin terbatas gitu kan, mau nolongnya segala macam. Kalau kita ini segala macam diberek lah, gitu. Segala macam dikasih buat ngebantuin orang gitu. Relawan kita tuh luar biasa. Cuman yang sekarang masih kita belum bisa memanfaatkan tenaga atau sumber resource yang begitu besar yang kita miliki secara optimal. Sudah dipakai, tapi baru sedikit kalau dibilang. Berapa persen? Kalau saya bilang secara jujur mungkin sekitar 20%. Jadi 80% masih belum dipergunakan secara baik. Kalau Indonesia relawan-relawan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu justru kita mungkin akan jauh lebih cepat keluar dari masalah COVID ini, gitu. Karena perhatian ke para relawan gitu atau apa dong? Koordinasi, pengarahan gerakan, terus kemudian juga dokumentasi, terus progress report, terus arahan untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan mereka di lapangan, evaluasi-evaluasi yang perlu dikerjakan itu nggak jalan semua, banyakan gitu. Jadi mereka tuh kalau dibilang pasukan tapi scattered atau terpencar-pencar, bergerak masing-masing, sehingga ya kalau kita ngomong pepatah, bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Gitu kan, ini mereka bercerai-berai gitu kan. Tapi kalau mereka disatukan di dalam satu unit, satu besar, bandol besar, itu mereka akan sangat-sangat kuat sekali. Itu ngebuat itu semua bisa terpecah karena koordinasi di lapangan yang sulit kali ya dok ya? Atau banyak hal. Banyak hal. Jadi koordinasi pusat sama daerah itu juga tidak bersatu. Daerah masing-masing punya kemauan masing-masing, punya keinginan masing-masing. Pusat antar satu bidang dengan bidang yang lain punya kemauan masing-masing. Antara satu kementerian dengan kementerian yang lain itu punya egonya masing-masing. Sehingga akibatnya itu belum diikat semuanya itu. Jadi dokter paling sengsara dong, ketekan kiri kanan. Kan dokter mah relawan. Iya kan, jadi kayak kegencet dong kalau dengar gitu sih. Kalau dibilang kegencet ya saya sih nikmatin aja sih. Jadi ya itu emang sudah, kalau dibilang ya itu adalah merupakan warisan dari zaman dulu, gitu kan. Emang kita dari zaman dulu ya seperti itu, gitu kan. Jadi itu bukan suatu hal yang baru ya. Ini merupakan tiba heulana oke gitu kan. Jadi ya masing-masing gitu. Di lapangan pun juga begitu. Jadi organisasi A dia cuma punya obat misalnya ya, kita ngomong punya obat sebetulnya cuma sekotak gitu kan, sekotak, tapi dia langsung turun ke 500 orang, which is kalau misalnya satu kotak itu sebesar misalnya sekoper gitu ya, sekoper itu paling bantar cuma 50-60 orang, tapi dia sudah mengcover 500 orang gitu. Orang lain ada yang mau datang bawa obat lebih banyak, nggak boleh. Karena itu udah bagiannya dia gitu kan. Ini gua gitu kan. Ini area gua, ini populasi yang gua tolong, gua bantu. Orang lain mau bantuin nggak boleh. Nah ini Indonesia itu ya seperti itu. Selalu scattered. Jadi mereka punya ego gitu kan. Semua. Ya, kasihan kan kalau relawan kan dia kan berarti benar-benar menggunakan hatinya untuk nolong orang. Tapi kalau dengan gini ya kasihan ya. Ya, makanya kalau relawan itu biasanya capek sendiri di lapangan, gitu kan, capek sendiri di lapangan. Stres sendiri juga ya dok ya? Iya, karena birokrasi, masalah rebutan area kerja itu masalah, logistik relawan itu juga jadi masalah. Sebenarnya kita bilang, ya itu masalah-masalah itu yang harusnya kita rapikan dan kita bereskan. Kita koordinasi semuanya, oke, kemudian kita petakan semuanya, kita buat sebuah sistem koordinasi dan sistem, bukan hanya koordinasi sebetulnya, kita juga harus membuat sebuah sistem evaluasi. Karena kalau misalnya orang bekerja tanpa ada evaluasi, itu kerjanya
ya menurut saya sih udah bagus, tapi belum tentu gitu kan. Saya udah selesai tugas saya, tapi belum tentu gitu kan. Nah, jadi kita harus ada evaluasi. Setelah ada evaluasi, kita harus ada perbaikan kembali. Sehingga nanti ada lesson learn. Ada pelajaran yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari masalah itu. Nah, sekarang Indonesia yang jadi masalah, lesson learn-nya ini tidak pernah diambil. Jadi kita kalau dibilang selalu kita gembar-gembor dari sejak saya masuk ke bencana dari tahun 98 sampai sekarang, gembar-gembor soal meningkatkan kemampuan atau kesiagaan dari daerah atau suatu wilayah atau masyarakat. Cuman mereka tidak pernah ada yang namanya lesson learn gitu, atau apa yang kita pelajari. Justru kalau saya lihat justru setiap ada bencana besar di Indonesia, yang banyak belajar itu justru orang lain. Tenaga relawan dari luar yang dari luar negeri yang main, yang bantu kita, itu yang mereka belajar. Mereka datang ke kita, bantuin, sebetulnya karena mereka mau belajar. Contoh yang gampang, kejadian liquefaction yang ada di Palu tahun 2018 ya, 2018. Nah, liquefaction itu sekarang coba ada berapa jurnal report yang terbit di kita? Non. Gitu kan? Iya, nggak ada. Di luar negeri itu kejadian di Sulawesi, di kita. Tapi di luar negeri itu banyak. Jepang bikin laporan dari segala macam, Australia bikin laporan, semua bikin laporan karena mereka belajar dari kejadian ini. Dan mereka mencegah supaya itu tidak terjadi di tempat mereka. Gitu. Saya nggak dok ya, mungkin ya kan kalau kita dari dulu kan kalau ya generasi kita mau berharap Indonesia akan lebih baik, moga-moga, tapi entah harusnya mungkin bisa, tapi entah kapan kali ya dok ya. Kita hanya bisa memperjuangkan moga-moga. Balik lagi sebetulnya gini, kalau ditanya kapan, saya cenderung untuk mengambil apa yang pernah dikatakan Gus Dur. Masalah-masalah kita nggak akan pernah selesai kalau kita mengandalkan pemerintah. Masalah kita akan selesai kalau masyarakat menyelesaikannya sendiri. Sepakat. Gus Dur mengatakan, biarlah masyarakat itu menyelesaikan masalahnya. Pemerintah hanya support, bantu. Dan saya setuju. Karena kalau di pemerintah, birokrasinya terlalu rumit, terlalu panjang, kemudian juga prosesnya ada politik, ada segala macam gitu. Tapi kalau di masyarakat kita ngomongnya santai aja, kita beresin sendiri aja. Banjir, oke, kita sumbang, kita masukin situ, kemudian bikin tempat pengungsian, taruh, selesai. Tapi kalau pemerintah, birokrasinya, penganggaran sendiri bisa seminggu, gitu kan? Proses pencairan, proses pengadaan barang segala macam itu sendiri bisa berapa lama? Meskipun sekarang istilahnya kita berusaha untuk mempercepat semuanya itu, tapi tetap aja gitu kan. Itu semua proses itu, birokrasi itu tetap terjadi. Bukan artinya birokrasi nggak bagus. Birokrasi butuh untuk mencegah terjadinya kebocoran. Gitu. Ya tapi dok, kalau cerita soal bantuan, ya tapi susah ya, bantuan di kita kadang-kadang mau ngebantuin nanti pemerintah ngomong ini salah, ini nggak gerak salah, mungkin. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya bilang seharusnya pemerintah itu mengencourage atau mendorong atau menggelitik masyarakat untuk membuat kesiagaan atau kesiapan bencana di setiap daerah. Sehingga bila terjadi suatu masalah bencana, banjir aja yang paling sering, itu tidak perlu lagi dari dari Pemda lah, dari apalah, untuk segala macam, masyarakat sini sudah siap. Gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya banjir kan itu bukan pertama kali, pasti berulang. Tempat-tempat itu. Mereka sudah tahu banjirnya sekian, berarti mereka ngungsi di sini. Kalau banjirnya besar, mereka ngungsinya di sini. Mereka sudah hafal. Dan mereka juga sudah tahu berapa kakak yang ada di lingkungan mereka. Gitu kan. Setiap kakak mungkin bikinlah tas yang isinya itu kelengkapan mereka untuk makan selama sampai seminggu lah misalnya, contohnya.
Yang buat apa, tas bencana gitu ya dok Ya ya? semacam itu, tapi isinya logistik apa segala macam. Nah nanti ada sendiri yang surat-surat penting ya, isinya sendiri. Nah itu beda. Jadi kalau misalnya ada apa, tinggal ambil 2 tas itu pergi udah selesai. Nah, itu. Nah selama mereka di pengungsian, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka selama 1 minggu setidaknya. Gitu kan. Bencana alam, gunung, tsunami, pokoknya mereka aman aja. Ya, selama 1 minggu pemerintah punya waktu untuk menjalankan birokrasi. Iya. Gitu kan, untuk memberikan bantuan. Dan masyarakat di sekitar itu bisa mulai mendatangkan bantuan, gitu kan. Gitu. Waduh, ini hari ini luar biasa banyak masukan ya buat kita semua ya. Kira-kira dok, sebelum kita tutup acara, ada nggak saran untuk ya mungkin ke anak-anak muda apa? Kira-kira dokter mau ngasih sampaikan apa nggak? Oke, buat yang milenial zamannya, buat yang muda-muda, saya pesan sih sebetulnya kembali lagi pesan seperti Presiden Amerika, janganlah tanya apa yang negara kerjakan buat kalian, tapi apa yang kalian bisa kerjakan buat negara. Ya. Dan juga marilah kita sama-sama buat menyingsingkan lengan baju kita dan melupakan latar belakang keegoan kita, baik siapapun juga dia, untuk bekerja sama-sama buat bangun masyarakat ini, buat bangun bangsa ini. Karena kalau kita terus seperti sekarang, kita nggak akan pernah bisa maju, dan akhirnya ya masyarakat dari luar ataupun orang-orang dari luar yang akan mendapatkan benefit terbesar pada negara kita. Padahal negara kita ini sangat kaya, sangat luar biasa. Kalau kasarnya negara ini kita mau tutup, kita pasti survive. Karena semua kita punya, gitu. Dan kita mampu sebetulnya. Gitu. Tapi sekarang yang menjadi masalah, kita tuh nggak pernah bersatu dan kita nggak pernah barengan, sama-sama untuk ngebangun. Biasanya kita selalu ribut apapun yang menjadi latar belakang. Ada yang meributkan dari sukunya, dari serasnya, dari agamanya, dari golongan ini, golongan itu. Lupakan dan mari kita sama-sama bangun negara ini. Dan saya yakin negara ini akan menjadi lebih baik dan lebih besar. Terima kasih banyak loh dok. Terima kasih permisa. Jangan lupa jika Anda berkenan, klik like, subscribe, komen, dan jika Anda semua ingin bertanya apapun, mungkin bisa langsung ke Pak Dokter, Medicus Foundation, Bandung. Terima kasih. Salam, makasih banyak dok. Sama-sama. Yo. Salam tukang kain. Bos Sugi, ciao.